Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 256. Seperti yang sudah dijanjikan di beberapa panel terakhir chapter 255, di chapter 256 Yuki Tabata benar-benar memperlihatkan pertarungan serius antara Kapten Yami melawan Dante yang diakhiri dengan menghilangnya sebagian tubuh Dante. Di mana hal ini bisa terjadi karena Dante sendiri terkena sihir baru Kapten Yami. Dan uniknya dalam pertarungan serius ini Yuki Tabata sempat menyelipkan beberapa fakta menarik tentang kontrak iblis yang dimiliki oleh Dark Triad. Lalu karena sebagian tubuh Dante menghilang, kemudian muncul pertanyaan, sanggupkah Dante memulihkan tubuhnya? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 256 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, lewat perkataan Finral, Yuki Tabata akhirnya mengkonfirmasi bahwa alasan mengapa tidak ada kesatria sihir atau kapten kesatria sihir yang membantu Kapten Yami karena ada beberapa alasan. Dan berikut ini adalah beberapa alasan yang berhasil kami dapatkan dari perkataan Finral. Alasan pertama, lokasi pertarungan Dante melawan Kapten Yami berada di jarak yang sangat jauh dari pusat ibu kota kerajaan Clover, di mana para kapten kesatria sihir sendiri seharusnya masih berada di pusat kerajaan, atau paling tidak lokasi mereka berada tidak jauh dari pusat kerajaan Clover. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa para kapten kesatria sihir baru saja menyelesaikan sebuah pertemuan. Ditambah lagi lewat perkataan Finral yang berbunyi, kami menyelidiki kerajaan Spade untuk menyerang mereka. Hal ini sudah mengisyaratkan kalau saat ini mereka berada di dekat kerajaan Spade. Dan cukup masuk akal bila ada yang mengatakan kalau mereka berada di perbatasan kerajaan. Alasan kedua, tidak ada yang bisa memberikan kabar tentang pertarungan Kapten Yami melawan Dante. Karena satu-satunya orang di tempat Finral berada dan memiliki alat sihir untuk menghubungi kapten lain hanyalah Kapten Yami. Dan saat ini Kapten Yami sedang sibuk bertarung dengan Dante. Oh iya, alat sihir yang kami maksud di sini adalah alat sihir yang berguna sebagai alat komunikasi, di mana alat ini sendiri biasanya hanya dimiliki oleh para kapten, wakil kapten, serta seorang penyihir yang sudah mendapatkan izin secara langsung dari kerajaan Clover, seperti Mimosa misalnya. Alasan ketiga, tidak ada satupun penyihir di tempat pertarungan yang bisa memanggil bala bantuan. Bahkan Finral yang memiliki sihir ruang pun tidak akan bisa memanggil bantuan. Di mana hal ini didasarkan dari perkataan Finral yang menyatakan kalau dia tidak boleh bergerak sedikit pun. Sebab jika dia bergerak maka dia akan mati dalam sekejap. Dan karena hal ini juga Finral tidak bisa memberikan bantuan kepada Kapten Yami. Lalu dengan adanya fakta bahwa tidak ada kesatria sihir yang datang membantu mereka, maka hal ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada kesatria sihir yang bertugas di perbatasan kerajaan. Ya, keamanan di perbatasan kerajaan benar-benar minim. Hal menarik kedua, setelah melepas jubahnya, Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 80% hingga membuat beberapa perubahan fisik di tubuh Dante. Dan selain mendapatkan perubahan bentuk fisik dengan menggunakan kekuatan iblis sebesar 80%, Dante juga mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat besar. Nah, berkat kekuatan iblis inilah dia diperlihatkan dapat menciptakan sebuah sihir yang terbilang overpower. Karena sihir ini dapat menghancurkan apapun tanpa sisa ketika sihir ini menyentuh sesuatu. Dan nama sementara untuk sihir ini yaitu Gravitational Singularity. Dan dari apa yang diperlihatkan saat dia menggunakan sihir ini, Yuki Tabata seolah mengisyaratkan bahwa sihir ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari sihir gravitasi yang sebelumnya digunakan oleh Dante. Lalu karena hal inilah, maka bisa kita katakan bahwa semakin besar kekuatan sihir yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi pula tingkatan dari sihir yang bisa dia ciptakan. Ya, walaupun atribut sihir yang dia gunakan masih sama, dan sekaligus mengisyaratkan bahwa semua atribut sihir memiliki tingkatannya sendiri. Maksudnya itu, setiap atribut sihir sebenarnya memiliki tingkatan sihir yang sama mulai dari tingkat terendah hingga tingkatan yang tertinggi.
Namun tidak semua penyihir dapat membangkitkan sihir dengan tingkatan yang lebih tinggi karena keterbatasan mana atau kekuatan sihir, serta 5 aturan sihir dasar yang sudah dijelaskan di awal cerita. Kemudian, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa nama sihir Gravitational Singularity hanya merupakan nama sementara. Dan bila nama ini memang benar, maka bisa kita simpulkan bahwa sihir milik Dante ini merupakan sihir yang sangat overpower. Mengingat di dunia nyata nama Gravitational Singularity merupakan pusat atau inti dari black hole. Dan sebenarnya kami ingin memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Gravitational Singularity. Tapi kami sendiri tidak terlalu paham dengan ilmu astrofisika, kosmologi, dan juga mekanika kuantum ataupun tentang teori relativitas. Jadi kami singkat aja ya. Dan yang jelas menurut Wikipedia, Gravitational Singularity dapat mempengaruhi ruang dan waktu. Dan mungkin karena hal inilah sihir Dimension Slash milik Kapten Yami sama sekali bukan tandingan sihir Dante. Hal menarik ketiga, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 80%. Dan ternyata inilah batasan maksimal untuk para anggota Daktriad menggunakan kekuatan iblis. Lalu, mengapa mereka hanya dapat menggunakan kekuatan iblis sebesar 80%? Ya, berdasar dari penjelasan yang diberikan oleh Dante, mereka hanya dapat menggunakan kekuatan iblis sebesar 80% karena terbatas oleh aturan kontrak yang mereka miliki. Di mana salah satu aturan kontrak yang mereka miliki mewajibkan seorang pengguna kekuatan iblis untuk melakukan pertukaran dengan iblis yang menjalin kontrak dengannya. Dan mereka baru bisa melakukan pertukaran kekuatan 100% setelah mereka membuka gerbang ke dunia iblis. Dan entah mengapa kami jadi teringat dengan aturan pertukaran setara yang ada di seri Full Metal Alchemist Brotherhood ketika sang tokoh utama membuka gerbang klipot atau gerbang kebenaran. Tapi perlu diketahui menurut perkataan Dante, dia sendiri tidak tahu apakah Asta memiliki aturan kontrak yang berbeda atau sama dengannya. Dan jika Asta memiliki aturan kontrak yang berbeda, maka tidak menutup kemungkinan kalau Asta dapat menggunakan kekuatan iblis sebesar 100% tanpa membuka gerbang dan melakukan pertukaran. Atau mungkin ada seseorang yang sudah membuat Asta menukar seluruh kekuatan sihirnya dengan kekuatan iblis. Menarik. Oh ya, dalam museum digital seri Black Clover yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Shonen Jump, Yuki Tabata sempat memperlihatkan bahwa gambaran iblis Asta terpahat di salah satu batu kuno. Dan di samping batu tersebut terdapat semacam batu kuno lain dengan tulisan love atau cinta. Mungkinkah ini petunjuk tentang asal-usul iblis Asta? Atau bahkan ini merupakan petunjuk tentang kontrak iblis milik Asta? Menarik untuk kita nantikan. Kemudian hal menarik keempat, entah apa alasannya, setelah Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 80%, dia terkesan tidak berpindah tempat sedikit pun saat melawan Kapten Yami. Lalu mengapa dia melakukan hal ini? Ya, menurut kami ada 3 kemungkinan sih. Pertama, Dante terlalu percaya diri dengan kekuatan yang dia miliki. Kemungkinan kedua, Dante terlalu menyepelekan Kapten Yami. Dan yang ketiga, ada kemungkinan kalau Dante tidak bisa berpindah tempat karena sudah menggunakan kekuatan iblis dengan jumlah maksimal. Mengingat iblis Zagreed juga terlihat tidak bisa berpindah tempat saat dia menggunakan kekuatannya untuk melawan para penyihir dari kerajaan Clover. Dan bila kemungkinan ketiga ini memang benar, maka bisa kita katakan bahwa penggunaan kekuatan iblis dengan jumlah maksimal akan mengurangi kemampuan berpindah tempat si pengguna. Mengapa bisa demikian? Mungkin mereka membutuhkan konsentrasi penuh untuk mengontrol kekuatan iblis. Tapi ini mungkin loh ya. Nah, menurut kalian masuk akal nggak sih opini yang kami sampaikan ini? Atau kalian punya opini sendiri mengenai Dante yang terlihat hanya berdiri di posisi awal? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hal menarik kelima, menurut Kapten Yami, sihir Black Moon yang berbasis dari sihir Black Hole miliknya dapat menghancurkan sihir Gravitational Singularity milik Dante ketika dua sihir tersebut bertabrakan. Namun sayangnya Kapten Yami sendiri tidak bisa menguji hal itu karena sihir Black Moon miliknya masih dia gunakan untuk meniadakan efek dari sihir area milik Dante. Dan sadarkah kalian dari hal ini? Yuki Tabata seolah mengisyaratkan bahwa saat ini Kapten Yami tidak bisa menciptakan sihir Black Moon yang baru.
Lalu, mengapa Kapten Yami tidak bisa menciptakan sihir Black Moon yang baru? Ya, sepertinya ini berhubungan dengan kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk menciptakan sihir tersebut, dan sisa kekuatan sihir yang dimiliki oleh Kapten Yami. Hal menarik keenam, setelah menyadari bahwa serangan sihir yang biasa dia gunakan tidak mempan kepada Dante, Kapten Yami pun berpikir untuk menciptakan sebuah serangan sihir dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih besar daripada biasanya. Dan berkat sihir milik Dante lah, Kapten Yami mendapatkan ide untuk sebuah sihir baru, di mana sihir barunya ini memiliki nama sementara Dark Magic Sudden Death, yang merupakan sebuah sihir yang tercipta dari teknik mana zone yang sudah dipadatkan dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Nah, berkat sihir baru inilah Kapten Yami berhasil melenyapkan atau menghilangkan sebagian tubuh Dante dan hanya menyisakan beberapa bagian tubuh. Lalu yang jadi pertanyaan, sanggupkah Dante memulihkan tubuhnya ke bentuk semula? Ya, menurut pendapat kami sendiri sih kemungkinannya cukup besar untuk Dante memulihkan tubuhnya. Mengingat Dante saat ini memiliki kemampuan regenerasi super dan memiliki kekuatan iblis. Ditambah lagi, memulihkan tubuh ke bentuk semula bukanlah hal yang mustahil di dunia Black Clover, karena faktanya ada dua karakter yang pernah diperlihatkan dapat memulihkan tubuhnya. Pertama, dia adalah Veto, di mana pada saat itu Veto menggunakan sihir iblis dan kekuatan iblis dari mata ketiga iblis atau Jagan untuk memulihkan tangan dan pundaknya. Dan yang kedua adalah Vanna, seorang karakter yang pernah diperlihatkan kehilangan setengah tubuhnya karena serangan Noel. Dan pada saat itu dia berhasil memulihkan setengah tubuhnya dengan sihir beratribut api yang dia miliki. Nah, Vanna yang sudah kehilangan jantung dan kepala aja masih bisa pulih. Jadi cukup masuk akal kan kalau Dante bisa memulihkan tubuhnya? Kalau menurut kalian gimana? Sanggup nggak sih Dante memulihkan tubuhnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.